Aku pikir itu hamburger sisa deh. Habis itu Jungkook bilang, enggak ini baru. Nah saat penampilan EXO mendekati akhir, fans grup lain disebut-sebut mematikan lightstick mereka dan SNSD juga tampil dalam kegelapan yang juga tanpa riuh tepuk tangan penonton. Sebab makin di dunia maya makin parah. Bahkan ada petisi yang menyuruh boyband ini untuk melakukan yang namanya Annyeonghaseyo Chengudul, Yusuf Kim Emnida, welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bukan semua yang lagi dalam kondisi gak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini, I'm so sorry banget. Mungkin aku nggak terlihat se-excited seperti yang sebelum-sebelumnya, karena aku baru aja habis vaksin, jadi agak kurang enak badan sih. Well, abaikan tentang itu. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang momen-momen tersedih dalam sejarah per K-popan. Apa aja momen-momennya? Tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Well, untuk topik pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang apa yang terjadi dengan Block B. Kalian tahu nggak? Apa yang terjadi sama Block B ini akan membuat kalian juga pasti akan sedih banget. Aku aja yang tadi malam baru tahu cerita mereka kayak gimana. Itu ngebuat aku kayak bener-bener sad banget. Langsung galau guys, serius. Nah, untuk yang belum tahu, Block B ini adalah boy group beranggotakan 7 orang member. Dan saat ini mereka berada di bawah naungan agensi Seven Seasons. Mereka memulai debutnya pada tanggal 23 Juni tahun 2011 dengan mini album New Kids on the Block. Grup ini terdiri dari 7 orang member. Mereka adalah Taeil, B-Bomb, Jaehyo, Yoo-won, Parkhyung, Zico, dan juga PO. Meskipun beberapa membernya juga telah meninggalkan Seven Seasons, grup tersebut tetap aktif dan belum bubar. Grup ini juga pernah menghadapi sejumlah kontroversi yang besar. Bahkan disinggung netizen sampai membuat petisi. Petisinya itu bukan petisi pembubaran ataupun petisi untuk meminta maaf, enggak. Petisinya adalah untuk melakukan yang namanya bunuh. Parah kan? Terus kenapa sampai ada netizen yang membuat petisi tentang itu kepada mereka? Kontroversi yang pernah terjadi dengan Block B itu pernah menjadi topik perbincangan hangat di Thailand dan Korea Selatan. Kisahnya bermula dari jawaban salah seorang anggota Block B, yaitu Zico. Nah, ketika media menanyakan banjir bandang yang melanda Thailand, Zico justru menjawab dengan nada yang bercanda. Kurang lebih Zico mengatakan kayak gini, kami melakukan yang kami bisa sumbang, karena yang harus kami berikan adalah uang. Lalu anggota lain bertanya nih sama si Zico, jadi berapa sih uang yang kamu punya? Zico pun menjawab sekitar 7.000 won. 7.000 won pada saat itu kira-kira 56.000 rupiah guys. Nggak tahu sih kalau sekarang mungkin udah naik kali ya kursnya. Dalam berita tersebut juga ditampilkan kemarahan warga Thailand atas komentar yang dinilai tidak sensitif. Salah seorang warga Thailand juga berkomentar, dulu saya selalu punya pikiran yang baik tentang K-pop, tapi kini tidak lagi. Di Thailand, publik pun terbelah antara pendukung dan juga pembenci. Kubu pendukung menyebut Block B hanyalah keceplosan dan juga tidak hati-hati. Namun kubu haters tidak ingin ada lagi K-pop di tanah air mereka. Artis dari Thailand yaitu Nakor Silachai juga mengomentari peristiwa tersebut dengan menyatakan pendapatnya di kanal Channel 5. Ini hanya kesalahpahaman. Jika mereka memahami situasi sebenarnya, mereka tidak akan pernah berkata seperti itu. Ketika menghakimi mereka, lebih baik melihat aksi mereka setelah itu. Semenjak isu ini meluas, Zico juga telah mencukur rambutnya untuk menunjukkan penyesalan. Permintaan maaf Zico tampaknya nggak cukup sih guys, sebab makin di dunia maya makin parah. Bahkan ada petisi yang menyuruh boyband ini untuk melakukan yang namanya aja. Parah kan? Dan luasnya kritikan terhadap mereka membuat salah satu anggotanya sampai dilarikan ke rumah sakit. Anggota yang aku maksudkan di sini adalah PO guys. Perwakilan agensi dari Block B dari Stardom Entertainment pada saat itu membenarkan kabar yang terjadi dengan PO. Mereka mengatakan lebih lanjut, benar bahwa PO masuk rumah sakit, dia juga masih anak muda dan baru saja lulus SMA. PO yang punya hati yang sangat lembut, jadi ia menderita akibat tekanan besar dari kesalahan ini. PO dikabarkan shock hingga perlu dirawat, dan hingga hari ini belum jelas diagnosis penyakit dari PO. Perwakilan dari agensi juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah membantah kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka juga nggak tahu harus berbuat apa selain melakukan yang namanya permintaan maaf. Dan pada akhirnya Block B berbicara terbuka mengenai masalah sikap mereka yang buruk dalam interview di Thailand. Pendapat Block B ini terungkap dalam program Beatles Tour 2 dan menjadi yang pertama mereka akan bicara semenjak 8 bulan terakhir. MC acara tersebut, yaitu Tak Jae-hoon bertanya, kalian membuat kontroversi dalam sebuah interview di Thailand dan itu langsung membuat kalian menjadi bahan pembicaraan. Gimana perasaan kalian? Habis itu sang leader, yaitu Zico di sini mengatakan, dengan segala rasa hormat, itu terjadi ketika kami begadang semalaman sebelum kami bekerja untuk album baru. Kami nggak bisa tidur dan juga tertekan secara fisik serta mental. Kami tidak peka terhadap masalah itu dan saat kami kembali ke Korea, situasinya memburuk. Kami sangat bodoh dan itu adalah kesalahan kami.
Ketika mendapatkan kesempatan istirahat, kami mencoba menilai diri sendiri dan juga mengubah keadaan. Kami juga bekerja untuk musik kami. Lagu itu juga baru saja kami tulis dan juga dibuat olehku. Jadi tolong nantikan perubahan dari blok B. Wah, parah juga ya guys. Dan aku sih dapat paham kenapa Zico dapat mengatakan hal tersebut. Karena mereka juga tertekan. Apalagi mereka juga begadang semalaman, penuh dengan pekerjaan di otak mereka. Jadi pas ditanya seperti itu, mereka nggak fokus. Jadinya mereka tuh bawanya bercanda gitu. Dan mereka juga salah tempat gitu. Seharusnya nggak bercanda juga kan. Apalagi ini adalah sebuah bencana alam gitu. Bencana alam yang membuat banyak orang rugi. Dan mungkin ada yang terluka dan juga bahkan ada yang kehilangan nyawa. Satu pernyataan dan juga bagaimana Dada berbicaranya ini buat banyak orang nge-hate K-pop, terutama Block B, dan sampai ada orang yang membuat petisi kepada mereka. Sumpah ini adalah hal yang terparah yang pernah aku lihat. Karena jarang banget aku dapetin ada yang ngebuatin petisi agar mereka melakukan blunder. It's the first time I see about that. Dan aku juga baru tahu fakta yang satu ini. Sumpah aku kudet banget ya guys. Kalau kalian sendiri gimana? Pasti udah banyak yang tahu ya tentang hal yang satu ini. Dan yang kedua adalah Jungkook di Variety Show. Ini adalah hal yang paling buat aku miris sih guys. Nah, episode perdana dari Variety Show Flowercast itu tayang pada tanggal 6 Juni tahun 2016 dan mendapatkan kecaman dari netizen pada saat itu. Pasalnya, salah satu pengisi acaranya yaitu Jo Se-ho dianggap kasar dan tak menghargai member yang lain, seperti Jungkook dan juga Kim Min Sok. Dalam acara tersebut, 6 member termasuk Soo Jang Hoon saling berebut menjadi ketua dari Flowerhead dengan mendapatkan banyak dukungan dari penonton. Sedangkan yang tak mendapatkan dukungan harus puas menjadi ketua dari Third Path. Jungkook kemudian datang ke lokasi syuting dengan membawa tas penuh hamburger dan memberikannya untuk para member. Tapi sayang, personil dari Bangtan Boys ini mendapatkan perlakuan yang tak mengenakan dari Se-ho. Nah, pada saat itu, Se-ho mengatakan kayak gini, "Aku pikir itu hamburger sisa deh." Habis itu Jungkook bilang, "Enggak, ini baru." Dan tanpa merasa bersalah, Se-ho langsung ngambil 2 hamburger yang dibawa oleh Jungkook. Nah, sikap Se-ho ini lantas mendapatkan kecaman keras dari netizen. Mereka juga kompak menganggap apa yang dilakukan oleh suami virtual dari Chow Lu Fiestar ini sangat tidak pantas terhadap juniornya. Ada netizen berkomentar, "Gimana kau belajar bahwa itu tidak baik saja dengan mengatakan, kupikir itu sisa-sisa untuk junior yang memberikanmu hamburger." Dia terlihat sangat memalukan. Tentu saja ini variety show ya, tapi ini sungguh keterlaluan. Selain Jungkook, Se-ho juga dinilai bersikap kasar kepada Kim Min Sok. Nah, saat bintang serial dari Descendant of the Sun ini memakan hamburger, Se-ho datang dan juga mengatakan perkataan dengan bahasa yang menurut netter sangat kasar. Dan setelah mendapatkan kritikan yang pedas dari netizen, akhirnya para member dari Flowercast termasuk Se-ho itu telah mengeluarkan permintaan maaf mereka di Cinggo. Jadi selama proses pemungutan suara pada episode kedua pada tanggal 7 Juni, Soo Jang Hoon mengatakan beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman ataupun tersinggung menonton acara kami. Tapi saya pikir mereka salah paham karena tidak tahu apa yang terjadi sebelum dan sesudah apa yang ditayangkan. Ini akan menjadi siaran terakhir kami dan yang ingin saya katakan adalah bahwa kami juga sangat menikmati syuting. Jo Se-ho juga menjelaskan, "Saya juga minta maaf jika saya telah membuat penonton merasa tidak nyaman. Saya juga mungkin telah bertindak berbeda sejak saya mencoba untuk mengenal Jungkook dan juga Kim Min Sok." Dia kemudian melanjutkan, "Tidak ada orang yang ditunjuk untuk memimpin pertunjukan atau apapun, jadi saya minta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin kami berikan. Saya hanya ingin memberitahu orang-orang bahwa ada perbedaan dari apa yang dipikirkan orang lain dan apa yang kita ketahui." Han Jung-hwan juga menambahkan, "Kami berenam sudah sangat dekat, kami juga mulai memanggil satu sama lain dengan sebutan Hyung dan juga Dongseng, hanya dalam 1 hari saja." Dan Cinggu selain di acara tersebut, netizen juga di sini menyoroti ya berbagai perlakuan yang terbaik yang diterima oleh BTS di berbagai variety show. Jadi ada yang diginiin, ada yang digituin, pokoknya parah banget ya. Dan itu terjadi sebelum BTS ini mencapai kesuksesan mereka. Dan kita juga tidak bisa menutup mata jika kalian itu masih nunggu dan juga belum apa-apa, kalian itu pasti diperlakukan kurang baik oleh orang-orang yang menganggap diri mereka itu adalah sudah berada di atas. Benar nggak? Coba kalian lihat di lingkungan sosial kalian, kalau kalian itu masih dianggap rendah sama orang, habis itu ada orang yang lebih tinggi dari kalian, seringkali mereka itu bersikap seolah-olah mereka itu punya segalanya gitu loh guys, sedangkan kita itu nggak ada apa-apanya gitu. Dan aku juga pernah nonton salah satu drama yang lagi ongoing di JTBC, nama dramanya adalah Idol Cop, itu jujur recommended banget untuk ditonton. Nah, di drama tersebut aku melihat Hani sebagai orang yang berada di dalam sebuah grup yang masih nunggu dan grupnya juga bakalan bubar bentar lagi. Jadi mereka ini direndahkan banget saat mereka tampil di program radio. Mereka itu diperlakukan dengan sangat buruk banget. Nggak di belakang kamera, nggak di depan kamera, tetap aja diperlakukan dengan cara yang nggak baik sama sekali. Bukan berarti aku bilang bahwa Flowercast-nya juga ngelakuin itu ya sama Jungkook, enggak. Aku cuma di sini memberikan gambaran kepada kalian tentang bagaimana perlakuan orang-orang yang menganggap diri mereka lebih tinggi terhadap orang yang lebih rendah. Itu loh guys yang pengen aku sampaikan sama kalian.
Dan juga dengan berbagai hal yang buruk yang didapatkan oleh BTS selama mengikuti program variety show, gak heran kalau mereka itu agak trauma gitu untuk hadir di berbagai program variety show. RM juga pernah kok mengatakan hal tersebut. RM bilang bahwa mereka juga agak takut untuk datang ke program-program seperti itu, hingga pada akhirnya mereka juga ngebuat program mereka sendiri yang berjudul Run BTS. Dan untuk yang terakhir adalah insiden Black Ocean di Dream Concert. Dream Concert sendiri merupakan salah satu acara musik K-pop terbesar yang menghadirkan line up penyanyi populer. Makanya Dream Concert dinantikan banget nih oleh para fans dari K-pop. Namun, kalian tahu nggak? Ada salah satu insiden yang bagi artis K-pop merupakan hal yang mengerikan. Kejadian tersebut adalah Black Ocean. Jadi Black Ocean adalah salah satu insiden di mana di saat seorang artis menyanyi, biasanya kan mereka akan bawa light stick nih. Kalau mereka nggak suka sama artis itu, mereka biasanya akan mematikan light stick tersebut. Memang, kebanyakan di konser-konser juga sering gitu kan, ada yang mematikan light stick mereka. Dan biasanya di saat mereka melakukan hal tersebut, secara tidak langsung mereka telah melakukan protes terhadap grup tersebut. Gak hanya memprotes saja, tapi tindakan yang mereka lakukan itu dapat dianggap sebagai blacklist terhadap grup yang lagi tampil. Dan insiden Black Ocean paling parah itu pernah terjadi sama SNSD saat Dream Concert pada tahun 2008. Dalam konser tersebut, SNSD menampilkan lagu debutnya yaitu Into the New World. Namun saat itu, para penonton kecuali penggemar dari SNSD mematikan light stick mereka dan juga membuat venue terlihat gelap dan juga disebut sebagai Black Ocean. Cerita legendaris dari Black Ocean ini kabarnya adalah fan war antara penggemar dari Super Junior dan TVXQ dengan para penggemar dari SNSD dikarenakan enggak suka kedekatan yang terjadi di antara para member. Dalam acara Healing Camp, Yuna juga sempat bercerita kalau penggemar di tempat tersebut mematikan light stick dan SNSD juga tampil dalam kegelapan yang juga tanpa riuh tepuk tangan penonton. Dan ini juga membuat member-member dari SNSD merasa sedih melihat kejadian tersebut. Of course lah sedih ya, aku aja kayak gitu pasti sedih banget guys. Tapi aku salut sama mereka profesional dan juga tetap melanjutkan penampilan mereka sampai akhir. Dan gak hanya terjadi pada SNSD saja, insiden Black Ocean juga pernah terjadi kepada EXO di Dream Concert tahun 2016. EXO yang menampilkan dua lagu hits mereka yaitu Call Me Baby dan Love Me Right. Dan selain itu mereka juga menampilkan teaser untuk Lucky One dan juga Monster. Nah saat penampilan EXO mendekati akhir, fans grup lain disebut-sebut mematikan light stick mereka dan juga membuat bagian tribun menjadi gelap. Beruntung saat itu banyak EXO-L yang hadir, jadi masih ada cahaya light stick yang menerangi penampilan EXO. Para EXO-L kemudian ramai-ramai memberikan kritik terhadap orang-orang yang telah mematikan light stick mereka di dalam acara tersebut. Karena pas saat grup-grup lain tampil, EXO-L tetap menyalakan lampu mereka. Sedangkan di saat EXO-nya tampil, mereka malah mematikan lampu mereka. Dan tentu ini sudah dianggap sebagai tindakan yang disrespectful terhadap EXO dan juga para EXO-L. Dan juga sebenarnya masih ada banyak grup-grup K-pop yang mendapatkan Black Ocean. Ada Twice juga pernah, habis itu siapa lagi ya? Maybe ada yang bisa nambahkan? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan sebenarnya aku masih punya banyak banget informasi tentang momen-momen menjadikan dalam industri musik K-pop. Tapi nanti aku akan bahas di video selanjutnya. See you next time di video berikutnya ya guys. Aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka nih untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.